Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan dengan saya Jos Billy Garetwenda dan rekan saya Jodial Samaloisa. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan beberapa hal mengenai perhitungan saluran drainase yang sudah kami hitung di lokasi yang telah ditentukan oleh dosen kami. Di sini langsung saja saya dapat lokasi peninjauan di daerah Bandulan, Malang. Daerah yang cukup padat ini menjadi salah satu faktor susahnya perhitungan. Terlebih lagi kita memperhitungkan secara manual. Jadi untuk perhitungan drainase ini cukup sulit. Dan di sini masih berupa analisis atau masih dugaan. Jadi apa yang ada di lapangan dengan apa yang diperhitungkan di sini mungkin ada tidak samaan. Jadi mohon dimaklumi. Ini analisis yang saya dan rekan saya kami memperhitungkan ini, dimana diketahui bahwa dia menggunakan audits dengan diameter 100 cm, tinggi muka air kami memperkirakan tinggi muka air 50 cm atau setengah meter, dengan debit yang diberikan debit tampungan 100 meter kubik per detik. Tebal selimut beton 10 cm dan panjang saluran yang dikasih 1000 meter atau 1 kilo. Untuk panjang saluran ini ada di dalam garis bundaran merah yang bisa dilihat di peta. Ini panjangnya saluran yang akan kami perhitungkan. Lalu di sini yang akan kami analisis ada 6. Pertama, dimensi saluran, di mana dia memenuhi atau tidak memenuhi. Dan bila tidak memenuhi, saya akan menggunakan alternatif lain. Kedua, jenis aliran. Ketiga, debit tampungan. Keempat, kendala, temuan atau problem. Dan kelima, kebutuhan tulangan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi lengkap. Next, kita memperhitungkan dimensi. Jadi sebelum masuk ke dalam jenis aliran, kita masuk ke dimensi dulu untuk memperhitungkan debit atau debit rancangan kita, dimana kita mulai dengan menghitung luas atau A dengan rumus pi per 4 dikali diameter pangkat 2 sehingga menghasilkan 0,78 meter. Ini kita bisa tahu pi dan diameter dari sebelumnya. Tadi kita ada memperhitungkan diameter di slide pertama tadi, lalu menghitung keliling basah yaitu P sama dengan diameter kali pi kali setengah sehingga hasilnya adalah 1,57. A dan P ini akan dipakai untuk memperhitungkan kecepatan. Lalu di sini ada memperhitungkan dimensi, di mana menghitung jari-jari hidrolika. R sama dengan A tadi, dimensi dibagi dengan keliling basah, sehingga di sini bisa kita hitung saja hasilnya adalah 0,5 meter, yaitu untuk jari-jari hidrolisnya. Dan menghitung kecepatan, aliran kecepatan ini dibutuhkan dalam menghitung debit, sehingga di sini cukup penting. Masukin saja rumusnya, itu per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S 1 per 2, sehingga dapat hasilnya adalah 0,61 meter per detik. Itu adalah kecepatan aliran yang sesuai dengan apa yang kami perhitungkan. Lalu perhitungan debit aliran, tadi kita sudah mengetahui kecepatan dan kita sudah mengetahui nilai dari A nya sendiri, ya tinggal masukin saja Q sama dengan V dikali A, sehingga V sama dengan 0,61 dikali A sama dengan 0,78. Maka debit per meter yang kita dapat adalah 0,48 meter kubik per detik. Ini untuk debit per meternya, sehingga kita bisa menghitung debit totalnya dengan dikalikan dengan panjangnya saluran. Panjang yang diberikan adalah 1000 meter atau 1 kilo, sehingga 0,48 kali 1000 menghasilkan 480 meter persegi. 480 meter kubik per detik. Sehingga rancangan Q, debit rancangan melebihi debit aktual. Jadi bisa dibilang ini memenuhi untuk menjawab analisis pertama. Jadi ya, untuk saluran ini memenuhi. Lalu masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya sendiri adalah saluran dengan ukuran 1000 kali 1200 dengan panjang saluran 1 km, maka didapatkan kecepatan aliran 0,61 meter per detik. Aliran ini memenuhi syarat karena masih di bawah standar kecepatan yang pada saluran beton yaitu sebesar 3,0 meter per detik, serta debit auditsnya adalah sebesar 0,48 meter kubik per detik
Lalu total debit yang ditampung di saluran sepanjang 1 kilo adalah sebesar 480 meter kubik. Jika debit tampung adalah 100 meter, di sini kesimpulannya adalah maka saluran ini memenuhi karena debit rancangan lebih dari debit aktual. Lalu di sini menentukan jenis aliran. Untuk jenis aliran sendiri, seperti kita tahu di angka Freud, perhitungan angka Freud, bahwa superkritis itu lebih dari 1, kritis itu sama dengan 1, dan subkritis itu kurang dari 1. Dalam perhitungan Freud ini kamu dapatkan hasil kurang dari 1, sehingga kita menyimpulkan bahwa jenis aliran ini adalah subkritis. Dan kendala atau problem yang kami temukan di lapangan, pertama adalah lalu lintas macet sehingga susah untuk melakukan observasi seperti ini, apalagi pada saat pembangunan drainase sehingga dia lebih padat lagi. Jadi ini menjadi salah satu kendala kami yang membuat kami susah untuk memperhitungkan atau menganalisis mengenai drainase tersebut. Terlebih lagi kami menggunakan seperti di poin kedua bahwa perhitungan secara manual, sehingga ini lebih membuat kami untuk lebih ekstra lagi dalam memahami dan menganalisis drainase tersebut. Ketiga, yang terakhir adalah cuaca yang kadang tidak mendukung, sehingga ini di luar kendali kami. Jadi sehingga cuaca tidak mendukung, jadi membuat itu menjadi suatu kendala atau problema. Di sini kebutuhan tulangan precast. Untuk kebutuhan tulangan ini tidak bisa secara detail kami berikan karena untuk menghitung harus secara manual. Jadi sini kami hanya memperkirakan. Jadi setiap panjangnya yang dibutuhkan dalam satu precast itu ada berapa tulangan. Di sini kami menggunakan jenis tulangan yang diameternya adalah 12 mili, panjang 5 meter, dengan kebutuhan tulangan untuk memanjang sama dengan 22 batang dan melintang membutuhkan 26 batang. Ini adalah dokumentasi di mana proses pengerjaan saluran pada saat cuaca sedang mendukung. Lalu ada pemasangan tulangan. Ini pemasangan tulangan yang saya sebutkan bahwa susah untuk menganalisis secara manual atau secara menghitung. Jadi di sini kami hanya bisa menduga bahwa kebutuhannya seperti tadi saya paparkan. Lalu di sisi terakhir adalah gambar saluran jika sudah dipasangkan tulangan dan semen. Mungkin sekian dari yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ini mana matinya?